Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Hari ini yang saya akan analisa saham-saham telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam Eral, ketujuh Entel, ke-8 Tebik, ke-9 Tawar, ke-10 Sen, ke-11 Asa, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,98% ke harga 7.166 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 12,5 triliun. Transaksi besar tapi memang tertekan, ya transaksi jualan sepertinya karena ISG tertekan. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG kondisi sekarang ya peluang besar sih bisa turun karena dia nggak mampu naik. Tapi mungkin kelihatannya dia akan sideways di area ini nih kayaknya. Untuk naik kayaknya susah, sudah 7.300 kemungkinan karena cuman sisa 2 hari perdagangan Kamis Jumat. Jadi sideways dan bahkan condong arahnya turun. Ya, karena harusnya kemarin candlenya hammer seperti ini kan ditarik naik lagi mencoba resisten tapi ternyata gagal. Karena hari ini masih saja saham-saham Big Bang terutama untuk big capnya itu dijual sama asing. BBNI terkoreksi dalam tuh 2% apa 3%. BBRI itu sempat turun tadi hampir 2% habis itu balik. Dan lainnya juga. Jadi untuk ISG condong arahnya turun. Jadi kemungkinan besar skenario 2 terjadi nanti setelah mungkin 2 hari perdagangan turun atau sideways. Habis itu tutup market seminggu libur. Mungkin teknik rebound dia mencoba uji 7.300 dan habis itu di awal Mei atau akhir April baru koreksi yang cukup dalam. Kemungkinan seperti itu pergerakannya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya ya. Kita kan nggak bisa juga berandai-andai. Ini kan seumpama aja pergerakannya ya seperti ini. Kita lihat aja nanti ke depannya. Tapi kan tetap aja bisa menghasilkan profit di market yang seperti ini. Hari ini Borneo Trader dapat profit lagi dari BRMS dan Elsa. Ya, seperti itu. Untuk ISG, ya, kemungkinan besar besok kalaupun rebound terbatas, kemungkinan sideways untuk tembus 7.300 saat ini kayaknya susah. Lebih condong arahnya ke bawah, ke area 7.100, 7.000. Itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di 10.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Dan sekarang, ya, transaksi itu sudah nggak bisa ya dapat harga misalnya di McDonald. Jadi antrian yang di 10.925, 10.950 itu nggak akan kena. Kayaknya ya karena saya tadi antri di ERA. ERA tuh saya coba beli di 442. Perkiraan kan karena Price Market itu di harga IEP-nya saya lihat di nanti ya. Saya analisa pas ERA aja ya. Pokoknya sekarang itu nggak bisa lagi kita dapat harga antri atas dapat harga bawah karena harga tutupan turun. Misalnya kita antri beli di 10.975 tapi ternyata tutupannya di 10.900. Jadi itu kayaknya ya apa mungkin Stockbit lagi error atau ada bug saya nggak tahu tapi nggak akan done ya. Jadi sesuai antrian Bapak Ibu. Jadi seperti full call auction yang di saham-saham notifikasi khusus. Jadi harus pas antrian di harga yang di tutupan dan juga lotnya itu akan diantrikan ya. Jadi nggak tahu siapa yang antri duluan antri belakangan. Pokoknya siapa yang sekuritasnya paling cepat itu mungkin ya. Jadi sekarang udah nggak bisa tuh tutupan kita dapat harga murah ya dan harga ditarik naik jual di tengah bisa ditarik naik ya. Kan kayak dulu tuh pernah tuh waktu tahun lalu tuh yang Goto waktu di masuk indeks MSCI di Juni kalau nggak salah 1 Juni ya 31 Mei kalau nggak salah itu. Terus dari harga penutupan hari sebelumnya itu ditarik naik sampai arah 34% waktu itu. Nah sekarang itu nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu antri di arah ya nanti antrian Bapak Ibu tuh tetap diantrikan. Dan kalau Bapak Ibu cuman antri di misalnya ya arahnya di 100 dan Bapak Ibu antri di 90 itu nggak akan ketarik ke atas. Jadi nggak akan kemakan tuh oper-oper yang di bawah 100. Jadi tetap Bapak Ibu akan di reject. Berarti gagal karena nggak sesuai harga close market. Nah itu menjadi
pengganggu, pokoknya ya itu juga penghalang untuk trader retail dapat profit ya. Ya itu kan bisa dimanfaatin IEP itu ditarik naik atau dibawa turun itu mendapat harga murah atau jual harga profit. Nah sekarang itu nggak bisa karena dia sesuai IEP. Jadi kalau IEP-nya di 10.900 Bapak Ibu harus antrikan di situ dan antri. Nggak bisa tuh di 10.925 berarti Bapak Ibu akan di reject. Kenapa? Antriannya nggak sesuai dengan harga close. Nah itu ya. Jadi itu penjelasannya untuk sekarang yang bid over ditutup seperti ini. Kalau waktu itu kan sebelum full call auction itu ada bid antrian. Nah sekarang itu nggak bisa dimakan, nggak bisa dibuang, nggak bisa guyur. Jadi sesuai bid antrian atau sesuai IEP seperti itu. Ya langsung saja technical isat. Mudah-mudahan dipahami. Kalau Bapak Ibu belum paham bisa tulis di kolom komentar ya. Dan isat kayaknya susah naik. Siap-siap pola dead cat bond. Tapi ya kita lihat aja lah. Kalau dia di atas 11.000 sih aman. Bisa jadi kan ke 11.500 itu. Kalaupun naik 11.500 itu nggak jauh. Dan kalau menurut saya isat nanti koreksi akan mengarah ke EMA 200-nya. Apakah di 10 ribuan atau di 9.500. Dan itu kemungkinan besar retest. Ini kan belum di retest. Dan kemungkinan juga akan membentuk koreksi EBC-nya setelah selesai. Seperti ini baru sideway dan rebound lagi ya. Kita lihat karena Bapak Ibu perhatikan akumulasi yang atasnya juga besar. Apakah ini distribusi? Kayaknya sih enggak. Tetap masih ada tarikan. Cuman memang ini udah naik dari 6.000. Udah beggar dan wajar kalau ada koreksi. Coba cek dari atas koreksinya berapa tuh kalau ke 10.000. 20%. Jauh. Mungkin 9.000 lah ya. Maksimalnya 9.000 lah koreksinya. Udah tangkap aja kalau di atas 9.000 kalau dikasih. Itu. Ya, seperti itu aja untuk isat saat ini. Bisa rebound nggak besok? Mudah-mudahan rebound lah. Dimanfaatin cuan bungkus saja. Rebound bungkus. Itu aja 2 hari ke depan. Ya, kita manfaatin daripada kita ngambang seminggu nggak tahu apa yang terjadi. Nanti kan tiba-tiba open market Seninnya plus. Turun dalam open gap down. Ya, kalau open gap up profit yang enak. Ya, kita jaga tuh kan resiko. Ya, kalau saya sih saya hati-hati ya. Dan juga hari ini terakhir bagi yang menggunakan margin ya. Karena kalau Bapak Ibu hari ini nggak selesaikan margin itu bunganya besar kayaknya ya. Karena 7 hari atau 8 hari perdagangan itu libur. Jadi apakah dihitung juga? Kalau nggak salah dihitung juga tuh hari libur ya. Jadi bunganya lumayan besar tuh kalau Bapak Ibu pakai margin. Tapi kalau yang profitnya besar ya lumayan lah. Gak masalah lah ya. Kalau 0,2 bunganya berarti 5 hari 1%. Ya gak nyampe juga lah 2% ya. Tapi lumayan juga 2% kalau Bapak Ibu belinya 100 juta atau 50 juta ya. 2%-nya kan hampir berapa tuh? 2 juta, 1 juta. Lumayan kan? Ya seperti itu ya. Untuk isat saat ini lebih ke mungkin gak nih swing loh. Ya kita lihat pokoknya 11.000 itu dulu. Dia di atas 11.000 aman, di bawah itu rawan. Itu aja untuk isat. Langsung saja kan selanjutnya ada Excel yang ditutup di harga 2.270 terkoreksi 1,3%. Langsung saja ke teknikanya Excel. Waduh. Ya belum mampu naik juga. Lagi sideways. Bisa jebol gak nih? Kalau melihat kondisi seperti ini nih ada pola bullish penan harusnya ya, tapi sayangnya jebol bawah. Dan ya 2200 tuh atau 2180 tuh harusnya di sandarannya. Tapi jelek-jeleknya kalau crash ISG ya nggak jauh lah. 2000-an sikat aja kalau ke 2000 sih. Tangkap dia kalau di 2000. Karena kalau menurut saya itu jadi akan support kuatnya harga Excel saat ini. Kemungkinan juga Excel ya tetap akan tembus 2500-nya tahun ini lagi akan terjadi. Tinggal tunggu waktu ya. Gimana strateginya? Yang trading cepat silahkan. Ya mau baca fundamental silahkan. Cek aja berapa kira-kira harga Excel sekarang. Apakah di harga wajar atau mahal atau murah gitu ya. Kalau secara teknikal ya mau pakai stop loss boleh. Mau pakai price down juga boleh. Itu untuk Excel. Kalau saya kondisi sekarang lebih ke wait and see. Harganya nanggung. Dari support kalau dikasih di 2200 2180 mungkin coba saya spek baik. Kalau kondisi bagus bid offer oke, mungkin ya 2 hari ke depan ya saya coba entry. Tapi kan besok koreksi. Nah mungkin Jumat atau Minggu setelah libur lebaran ya.
Pokoknya lihat dulu aja level psikologisnya nih untuk Excel. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.420, terkoreksi 2,01, terkoreksi 2%. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM ini di level psikologisnya tapi memang nggak kuat naik ya. Coba rebound kempes, coba rebound kempes. Kemana arahnya? Kalau menurut saya ini udah nggak terlalu dalam lagi ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, kalau ditarik ini ya jauh 2.900. Ya itulah mungkin. Ya 10% lagi lah kalau turun. Tapi keterlaluan sih kalau sampai 10% lagi turun. Tapi itu maksimalnya. Ya, pokoknya Bapak Ibu yang punya Telkom di bawah 4.000, hot sabar tunggu aja. Ya. Kemungkinan juga nanti kalau memang ini bottomnya ya, kemungkinan ya bottom 2024 3.000. Tapi kayaknya nggak jauh lagi. Kayak 3.200. Kalau menurut saya 3.200 tuh sudah siap-siap mantul di situ. Jadi potensi turun paling 6%, 5% lagi lah. Perkiraan saya di 3.400, 3.300 ini udah siap-siap mantul 3.500 ya. Kita lihat lah, karena penurunan Telkom ini juga nggak wajar, sentimennya nggak ada juga ya, tiba-tiba dibuang aja ya. Gak tahu cerita apa, ceritanya sih smart money-nya mau pindah uangnya dulu ya ke China, kayak itu infonya. Tapi nanti kan balik juga. Tunggu aja, memang skenario seperti itu, downtrend ya udah downtrend dulu, sideways di bawah, nanti balik lagi sesuai fundamental. Teknikalnya juga ya memang lagi downtrend nih, di downtrend channelnya juga ya. Kita lihat nanti 3.200 kalau memang jebol 3.400 ya. Sabar aja, saya masih hot juga nih. TLKM floating profit berapa, 5% apa ya, ya sabarlah, tunggu aja ya. Seperti itu aja untuk TLKM. Langsung saja ke selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Nah, asing 2 hari nggak beli ya. Nggak perlu dianalisa nih di 50 mau analisa seperti apa. Ini nggak ada bangun-bangun, cuman Bapak Ibu perhatikan nih. Volume meningkat. Nanti tunggu dia tutup di atas 55 baru Bapak Ibu entry. Seperti itu aja untuk friend. Langsung saja ke selanjutnya. Ada era yang ditutup di harga 440. Nah, ini tadi ya. Saya itu di Stockbit coba antri di pas price market sebelum jam 15.58. Kalau di jam 15.59 itu sebenarnya udah nggak bisa kita antrikan. Jadi kalau kita antri jam di 15.59 tuh ikutan di jam tutupan market. Tapi kalau di bawah jam 15.59 itu masih dalam price market. Jadi harga tutupan kita itu bisa dapat harga bawah. Misalnya nih ya, tadi saya di era itu saya antrikan tadi sebelum jam 15.59 itu di 442 harusnya ya. Kalau aturan lama itu kalau tutupannya di 440 otomatis harga antrian saya tuh ketarik ke bawah, masuk di harga penutupan 440. Jadi saya untung 2 poin karena saya antrinya di 442 tapi ternyata tutupannya IEP-nya di 440 ya tutupannya. Nah sekarang itu nggak bisa. Apakah saya baru coba ini ya, karena baru 3 hari kan baru ke aturan baru. Apakah Stockbit-nya yang error atau memang seperti itu kebijakannya sudah nggak bisa lagi kita memanfaatkan IEP. Kalau dulu kan masih bisa memanfaatkan IEP. Itu saya sering tuh beli, lihat IEP-nya turun open market, saya antrikan. Jadi dapat harga open gap down, terus dia mental profit. Sekarang itu udah nggak bisa kayaknya ya. Tolong Bapak Ibu yang lebih tahu mungkin koreksi kalau saya salah ya. Karena sekarang harga tutupan itu harus sesuai dengan kita beli. Maksudnya kita antri harus sesuai dengan harga tutupan. Misalnya kita antri di 440 ya itu antrian kita, dan kita tuh antri ada nggak yang jual di harga itu. Kalau antrian kita nggak nyampe ya kita nggak dapat barang. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk era langsung saja ke teknikalnya. Era bagus ya, sudah break dan DG sideways. Volume hari ini meningkat, mestinya sih nggak jebol. Mudah-mudahan nggak jebol 430. Kalau 430 jebol, false break udah pasti false break. Ke bawah dulu. Saya akan jual kalau udah jebol 4430 karena saya beli harga atas nih untuk era. Ya, satu akun saya, tapi akun lama saya itu ada di harga bawah. Ada juga saya beli buy on record ini. Saya akan stop loss tuh kalau gagal. Ya, seperti itu. Untuk era, kemana arah era? Kalau misalnya ISG besok rebound, era itu minimal
450, 460. Bahkan mungkin bisa ke 470, 480. Mudah-mudahan 2 hari ke depan. Ya karena udah 2 hari bergerak di atas EMA 200 ya. Setelah breakout harusnya digas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 3 hari perdagangan bagus, volume juga sudah meningkat 3 kali lipat volume biasanya atau volume minggu sebelumnya. Mestinya nih konfirmasi breakout. Tinggal lihat besok mestinya sih rebound. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau berminat beli era saat ini ya. Seperti itu aja untuk era tutupannya di markdown. Kenapa di markdown? Tadi sebelum tutupan di 440 terus dibawa turun. Nah ini kan transaksinya udah nggak besar. Karena apa? Karena nggak bisa lagi sesuai aturan yang lama. Jadi yang antrian di 442 yang harusnya ketarik di 440 itu nggak dapat. Jadi dikecilkan. Dan itu juga nggak bisa. Kecuali ada yang mau jual di 440 baru ini makan. Jadi kita tuh antri. Kalau ada yang jual ya bisa dapat. Kalau nggak ya nggak ada. Percuma antrinya. Seperti itu ya. Jadi itu yang diatur OJK sekarang. OJK BI Bursa Efek Indonesia. Jadi selalu sekarang itu dicari gimana sih cara retail, trader, scalper, fast trade itu biar ya lebih ke swing atau ke investasi. Ya seperti itu mungkin tujuannya. Memang baik tapi apa salahnya bagi trader cari uang juga kan biar rame juga ya. Karena ya seperti itu. Untuk era ya kita lihat aja minggu ini. Mudah-mudahan bisa rebound 2 hari ke depan 460 minimal. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Eral yang ditutup terkoreksi 3,33% ke harga 290. Langsung saja ke teknikanya. Eral jebol. Ini udah kelihatan susah naik. Kecuali tiba-tiba besok eranya rebound kenceng. Mungkin naik 5% atau 3% bisa balik arah. Ya kita lihat kalau ada yang kebeli ya. Turun 3% besok buang aja dulu. Kalau menurut saya buang aja dulu. Itu aja untuk Eral. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang bid overnya tuh tipis, nggak seperti dulu. Nggak bisa kita antri tebel ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MTEL mulai ada akumulasi di bawah, bisa swing atas nih dia. Mudah-mudahan 640, 650. 2 hari ke depan atau minggu setelah libur lebaran. Kita lihat. Kalau dilihat kan dia sudah membentuk high. Kemungkinan besar sih bisa swing atas. Pokoknya yang penting besok nggak jebol 610, 600. Kalau jebol gagal. Tapi kemungkinan potensi ada rebound. Tapi ini disclaimer. Kita lihat ya. Besok kalau market mendukung sih bisa rebound. Cuman saya lihat dulu gimana kondisi Eropa saat berjalan marketnya sore ini. Eropa terkoreksi ya. FTSE London terkoreksi 0,4%. Frankfurtnya yang menguat 0,27%. Ya mudah-mudahan nanti malam DJI Amerika menguat. Ya karena semalam juga DJI, Nasdaq, S&P 500 koreksi cukup dalam. Dan juga kemarin asing jualan 1,5 triliun. Sebelumnya hari Senin tuh 1 triliun kalau nggak salah. Jadi asing 2 hari kemarin udah jualan 2,5 triliun. Hari ini kita lihat asing jualan lagi nggak? Itu ya. Untuk MTEL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1.870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. Tebik lagi sideways. Ya nggak jauh lagi turunan Tebik, paling swing sedikit lagi 1.770 dan aman. Habis itu siap-siap ke atas. Ini kemungkinan besar sideways, tapi sideways untuk naik. Itu untuk Tebik seperti itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak salah. Kalau sabar silahkan, tapi kalau mau lebih cepat cari saham ya jangan Tebik saat ini ya, lambat gerakannya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. Tawar lagi sideways juga. Dan Tawar nih kalau Bapak Ibu mau spek buy, mudah-mudahan bisa rebound 2 hari ke depan ke area 870, 880. Karena doji harusnya rebound. Tapi disclaimer ya, supportnya pakai aja 840. Jebol itu kalau mau buang-buang dulu. Atau ya kalau mau average down tinggal cek di bawah. Di berapa kira-kira bisa average down. Kalau bingung cara average down bisa tonton ke video komunitas Pro Trader YouTube. Pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Yang penting kuncinya sabar. Nah kalau mau pakai loss, mau average down di 800 juga ya silakan. Di supportnya semenjak Oktober 2023. Itu untuk Tawar. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Sen yang hari ini ditutup arah menguat 9,37% ke harga 35 karena dia dalam pemantauan khusus. Jadi ya bisa turun ke Rp1, tapi karena dia ini masuk dalam portfolionya Northstar Patrick Valujo ya mungkin dijagain juga. Kita lihat lah. Pokoknya nanti Sen ini kita lihat kalau sudah di atas 50 aja. Kalau memang rame dia lepas notifikasi khusus tanda X, nah itu baru ada aja nanti. Kita tunggu aja sentimennya. Saat ini ya seperti berjudi. Bapak Ibu mau pasang harga berapa? Karena kita nggak tahu bid offernya dan nggak tahu gimana cara BI atau regulasi untuk membuat harganya tuh bukaannya berapa ya. Tadi tuh di 322 di jam 9.55, habis itu di jam 10.55 tiba-tiba langsung ditarik arah kan. Nah Bapak Ibu ya seperti itu, kalau mau ngantri ya ngantri arah kalau mau. Tapi disclaimer ya, lebih skip aja lah. Jangan, masih banyak saham yang lain yang lebih oke daripada beli saham yang seperti ini lagi pemantauan khusus. Kalau sudah kecantol gimana? Sabar aja tunggu. Gitu aja untuk Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 775 terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke tekniknya. ASA kondisi sekarang kalau menurut saya lebih ke false break. Ini tandanya sudah dibuat candle hammer terbalik, ekor panjang jebol. Kalaupun naik kayaknya ya susah untuk naik di atas 800. Tapi kita nggak tahu ceritanya. Tapi dengan kondisi seperti ini saya lebih melihat ASA support dulu. Ya, arahnya 700-720. Saya lebih ke wait and see. Tapi kalau memang oke nanti mungkin juga bisa beli ya. Tapi kalau ada saham yang lebih menarik mungkin saya beli saham yang lain. Contohnya Elsa. Elsa tuh belum naik banyak tuh. Saham oil ya, sudah saya posting di Instagram. Terus Era atau yang lainnya nanti lah saya lihatkan ya, seperti itu. Jadi untuk ASA kalaupun rebound terbatas cuan bungkus saja kalau bisa. Ini ceritanya ya, pokoknya kalau ISG arahnya bawah belum tembus 7.350 itu ASA pola dead cat bond lebih condong arahnya ke 700. Kecuali ISG bagus, ISG rebound, ISG di atas 7.350 mungkin bisa ESA ke atas 800. Kalau enggak ya kalau saya lihat pola dead cat bond seperti itu aja untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 103 terkoreksi 2,83%. Langsung saja ke tekniknya. SLC turun juga. Ini false break. Sideways nggak? Ya mungkin bisa sideways. Ya tunggu aja di 100 nekat 98. Jebol itu 97 96 buang dulu. Udah. Ini mungkin dia retest dan kemungkinan sih bisa teknik rebound. Asalkan ISG aman-aman aja, SLC bisa teknik rebound. Tapi kalau saya lebih memilih baliknya mepet-mepet support aja di 100. Mudah-mudahan bisa mantul ya. Coba antri aja di 100, tapi disclaimer untuk SLC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.